Wisesa dan keempat sahabatnya, Ardi, Fuji, Bobon, dan Thomas, pergi memancing ke Sungai Buncul, sungai yang dikenal angker oleh warga desa. Saat menemukan gumpalan aneh yang ternyata rambut manusia, Wisesa dan Bobon tanpa sadar mengambilnya, membuka gerbang kutukan lama. Mereka menjadi target tumbal dua makhluk gaib, siluman buaya putih dan hantu perempuan berambut panjang. Dihantui teror malam, mimpi buruk, dan penglihatan mengerikan, mereka mencari pertolongan dari seorang dukun tua. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Matahari baru saja bergeser ke barat saat Wisesa duduk santai di beranda rumahnya, memainkan ponsel sambil sesekali menyeruput kopi yang sudah mulai dingin. Udara sore itu cukup panas, membuat bajunya lengket oleh keringat. Suara klakson motor memecah keheningan, lalu muncul Ardi dan Fuji di atas motor bebek tua. "Wis, jadi nggak besok?" tanya Ardi sambil mematikan mesin dan meletakkan helmnya. "Jadilah, masa nggak? Gua udah siapin kail baru," jawab Wisesa. "Semangat." Bobon sama Thomas juga udah oke. Fuji mengangkat alisnya. "Tapi, kita beneran mau mancing di Sungai Buncul?" Ardi dan Wisesa saling pandang. Nama Sungai Buncul memang bukan nama asing di antara anak-anak muda desa mereka. Sungai itu terkenal sebagai tempat memancing yang penuh ikan patin besar dan udang galah. Tapi, lebih dari itu, sungai itu juga menyimpan cerita kelam yang diwariskan dari mulut ke mulut. "Apa nggak sebaiknya kita mancing di sungai dekat jembatan AJNU?" tanya Fuji, suara ragu. "Yang di Buncul itu katanya angker banget. Udah banyak kejadian aneh." Wisesa tertawa kecil. "Ah, itu cuma mitos. Gua udah pernah kesana dulu waktu kecil bareng bokap. Nggak ada apa-apa." "Tapi kan katanya pernah ada yang hilang pas lagi narik jaring," sahut Fuji lagi. "Terus seminggu kemudian ditemukan mayatnya di pinggir sungai, tanpa mata." Ardi menggeliat tak nyaman. "Iya sih. Tapi masa kita harus percaya cerita begituan? Udah zaman sekarang bro. Lagian, kita 5 orang. Masa takut?" "Justru karena kita 5 orang, kita lebih berani." Wisesa tersenyum penuh tantangan. Fuji akhirnya menghela napas. "Terserah deh. Tapi gua nggak bakal turun ke air. Gua cuma mancing dari darat." Keesokan paginya, mereka berlima berkumpul di rumah Bobon. Ia sudah menyiapkan bekal nasi bungkus, air mineral, dan rokok. Mereka berangkat dengan 2 motor, saling bersahut-sahutan sepanjang perjalanan melewati jalanan tanah menuju sungai yang terletak di balik hutan kecil. Udara di sekitar sungai terasa berbeda. Hening. Tak ada suara jangkrik atau burung. Pepohonan rimbun memayungi tepian sungai, dan airnya mengalir tenang dengan warna hijau kehitaman. "Ini tempatnya," ucap Bobon sambil turun dari motor. "Gokil, masih alami banget." Mereka menurunkan barang-barang dan mencari spot yang bagus di tepian sungai. Thomas duduk di batu besar, sementara Fuji membuka matanya lebar-lebar, memperhatikan sekitar dengan waspada. Lo pada tahu nggak soal Pak Hashim?" tanya Thomas tiba-tiba. "Siapa?" tanya Wisesa. "Nelayan kampung sebelah. Dulu orangnya biasa aja, miskin malah. Tapi semenjak sering mancing di muara Sungai Buncul, dia jadi kaya mendadak. Sekarang dia punya 3 kapal sendiri." Fuji langsung menimpali, katanya dia pesugihan dari sungai ini kan. Ardi tertawa meremehkan. "Ih, parno banget sih kalian. Semua orang sukses langsung dibilang pesugihan. Ya bisa aja dia kerja keras, rejeki orang beda-beda." Namun, dalam hati Wisesa mulai bertanya-tanya juga. Kisah Pak Hashim memang pernah ia dengar sekilas. Waktu kecil, ayahnya sempat berkata bahwa sungai ini bisa memberi, tapi juga bisa menagih. Saat itu Wisesa tak paham maksudnya. Menjelang sore, matahari mulai merunduk di balik pepohonan. Cahaya keemasan membias di permukaan sungai.
Ikan-ikan mulai sering menyambar umpan, membuat suasana memancing semakin seru. Tapi tiba-tiba, Fuji menunjuk ke tengah sungai. Itu apa? Mereka semua menoleh. Sebuah benda mengambang pelan mengikuti arus air. Hitam dan menggumpal, seperti bola lumut, atau sesuatu yang lebih menjijikkan. Waduh, itu rambut ya? Gumam Bobon, matanya menyipit. Wisesa mengernyit. Bisa jadi. Atau cuma rumput air yang nyangkut. Bobon langsung berdiri dan melepas sepatunya. Gua cek aja ya. Bobon, jangan aneh-aneh, seru Fuji. Tapi Bobon sudah melangkah ke air, disusul oleh Wisesa yang ikut-ikutan penasaran. Mereka berdua masuk setinggi lutut, lalu dada. Gumpalan itu mendekat dengan arus. Saat Bobon menjulurkan tangan untuk menyentuh, aroma amis langsung menyeruak. Rambut itu panjang, basah, dan kusut. Tapi seolah masih hidup, karena perlahan-lahan melilit tangan Bobon. Wis, ini apaan sih? Teriak Bobon panik. Wisesa menarik lengan Bobon dan membantunya keluar dari air. Mereka terengah-engah, jantung berdegup kencang. Di tangan Wisesa masih tergenggam sedikit helai rambut basah. Apa tadi itu, boneka? Tanya Thomas ragu. Tidak ada yang menjawab. Hening. Angin tiba-tiba bertiup dingin, membawa aroma busuk dari arah sungai. Kabut tipis mulai muncul dari permukaan air, meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Kayaknya, kita pulang sekarang aja ya, ucap Fuji pelan. Wisesa menatap gumpalan rambut di tangannya. Entah kenapa, ia merasa seperti dia sudah disentuh oleh sesuatu yang tidak seharusnya. Malam itu, rumah Wisesa terasa lebih sunyi dari biasanya. Meski kipas angin menyala kencang di langit-langit kamarnya, hawa gerah masih melekat di kulit. Wisesa memandangi telapak tangannya yang tadi sempat menggenggam helai rambut dari sungai. Sudah ia cuci dengan sabun berkali-kali, tapi rasanya masih ada aroma amis yang tertinggal samar. Ia berbaring, mencoba tidur lebih awal. Namun, begitu matanya terpejam, mimpi aneh mulai datang. Dalam mimpinya, ia berada di tengah sungai malam hari. Airnya hitam pekat, tapi tenang. Di seberang sana, tampak sesosok wanita duduk membelakanginya. Rambutnya panjang menyentuh permukaan air, dan ia tampak menyisir rambut itu pelan-pelan. Wisesa melangkah maju, tanpa sadar air sungai mulai naik ke dada. Suara rintihan terdengar. Bukan tangisan, tapi semacam bisikan lirih yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika wanita itu perlahan menoleh, wajahnya tak terlihat. Rambutnya menutupi hampir seluruh muka. Namun Wisesa bisa melihat mata merah menyala di balik helai-helai rambut yang basah. Ia terbangun dengan nafas terengah, keringat dingin membasahi punggung. Jam menunjukkan pukul 2.43 dini hari. Di luar kamar, suara air menetes terdengar. Wisesa bangkit dengan was-was. Ia keluar kamar dan menuju kamar mandi. Pintu tertutup. Tapi air terus menetes, seperti keran yang lupa ditutup rapat. Ketika ia membuka pintu kamar mandi, kosong. Namun yang membuat jantungnya berdegup kencang adalah segumpal rambut panjang basah di sudut lantai kamar mandi. Seolah ada yang baru saja mandi dan rambutnya rontok begitu saja. Sementara itu, Bobon mengalami hal tak kalah aneh. Ia baru pulang dari warkop dan membuka pintu rumah ketika ibunya menyapanya dari dapur. "Kamu tadi ke Sungai Buncul ya?" tanya sang ibu, nada suaranya aneh. Bobon mengangguk sambil membuka sendal. "Iya, kenapa?" "Jangan macam-macam di sana. Sungai itu bukan tempat biasa." Bobon hanya tertawa kecil, lalu masuk kamar. Ia juga merasa lelah dan ingin segera tidur. Namun tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara dari halaman belakang. Suara seperti air diceburin sesuatu berat. Blung. Lalu suara gesekan seperti ekor besar diseret di tanah. Mengintip dari jendela,
Bobon menahan napas. Ia melihat sesuatu bergerak di dekat sumur. Seekor buaya besar berwarna putih sedang mengendap-endap di belakang rumahnya. Tapi ini bukan buaya biasa. Ukurannya terlalu besar. Tubuhnya tampak berkilau seperti berlendir, dan matanya merah menyala. Bobon hampir menjerit, tapi suara seolah tercekat di tenggorokannya. Buaya itu mendongak, seakan tahu bahwa Bobon sedang mengintip. Lalu, dengan suara berdecak mengerikan, makhluk itu menghilang ke arah semak. Bobon mundur ketakutan dan langsung membaca doa sekenanya. Pagi harinya, kelima sahabat itu kembali bertemu di warkop tempat biasa. Namun wajah Wisesa dan Bobon tampak pucat. "Lo juga ngelihat hal aneh, Bei?" tanya Wisesa pelan. Bobon menatapnya lekat-lekat, lalu mengangguk. "Buaya putih. Di belakang rumah gue. Gue mimpi cewek aneh di sungai. Terus, pas gue bangun, di kamar mandi ada rambut mirip kayak yang kita ambil kemarin," kata Wisesa lirih. Ardi dan Fuji saling pandang. "Kalian harus buang itu rambutnya. Beneran. Jangan main-main lagi," kata Fuji tegas. "Udah gue buang semalam," jawab Wisesa. "Tapi, entah kenapa gue ngerasa masih kayak dibuntutin." Mereka semua terdiam. Thomas kemudian bicara, "Kalian ingat gak kata orang kampung? Sungai Buncul suka minta tumbal. Tiap kali ada yang ganggu barang-barang di air, itu tandanya mereka udah ditandai." Fuji menambahkan, "Bisa jadi, gumpalan rambut itu bukan sekadar rambut. Itu umpan." "Umpan?" tanya Bobon bingung. "Umpan buat manggil korban," ujar Fuji. Kata-kata itu membuat suasana semakin tegang. Bahkan suara televisi di warkop yang biasanya bising terasa jauh. Wisesa merasa tengkuknya dingin. Ia teringat kembali mimpi wanita menyisir rambut itu. Tapi kini ia sadar, yang disisir mungkin adalah rambut milik korban yang sudah mati. Sore harinya, Fuji dan Thomas memutuskan mendatangi rumah Mbah Rono, salah satu sesepuh desa yang terkenal tahu banyak soal hal-hal gaib. "Mbah, kami mau tanya soal Sungai Buncul," kata Fuji hati-hati. Mbah Rono menatap mereka dengan mata yang sudah keriput tapi tajam. Ia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia berdiri dan mengambil kotak kayu kecil dari atas lemari. Di dalamnya ada beberapa potongan kayu, kain putih, dan rambut. Sungai itu sudah lama dikasih sesajen oleh orang-orang yang nyari kekayaan cepat. Tapi yang dikasih nggak pernah puas. Maka, mereka mulai ngasih tumbal, jiwa manusia. Thomas menelan ludah. Siapa yang ngasih tumbal? Banyak. Tapi salah satu yang dulu paling kuat, adalah seorang nelayan. Dia bawa siluman buaya putih dari pantai selatan. Dibiarin jaga Sungai Buncul. Dan tiap kali ada yang kena tanda, buaya itu yang ambil. Fuji dan Thomas langsung saling pandang. Hati mereka dingin. "Kalau udah ketandain?" tanya Fuji. "Kecuali diputus sebelum malam Jumat Kliwon, mereka akan diambil. Biasanya mulai dari mimpi, lalu bayangan, lalu ditarik ke dalam air." Thomas berdiri. Wisesa dan Bobon. Mbah Rono menatap mereka dalam-dalam. "Masih bisa diselamatkan. Tapi kalian harus cepat. Dan jangan balik ke sungai lagi." Malam kembali datang, membawa serta hawa mencekam yang sulit dijelaskan. Sejak dari rumah Mbah Rono, Fuji dan Thomas sepakat untuk terus mengawasi Wisesa dan Bobon. Mereka berdua sudah menjadi target, dan tak ada waktu untuk ragu. Sementara itu, di rumahnya yang kecil di pinggir desa, Bobon duduk di ruang tamu dengan posisi gelisah. Televisi menyala tapi pikirannya tak fokus. Ibunya yang duduk di dapur sesekali menatapnya dengan tatapan aneh. "Bob," panggil ibunya, suaranya berat. "Kamu udah doa belum?" Bobon menoleh. "Udah, Bu." "Tapi, kenapa ya, Bu?" "Aku ngerasa kayak diawasin. Dari kemarin ada yang ngintip dari luar jendela." Ibunya diam. Kemudian perlahan bangkit,
dan mengambil segelas air putih. Minum ini. Ibu udah doain, tapi kamu harus minta maaf. Dalam hati, kamu udah ngusik sesuatu yang gak kamu tahu, ucap sang ibu lirih. Bobon mengangguk, walau tidak sepenuhnya paham. Namun rasa takutnya mengalahkan rasa skeptis. Di sisi lain, Wisesa berusaha keras untuk tidak tertidur. Ia duduk di kasur dengan lampu menyala terang. Buku-buku pelajaran berserakan di lantai. Tapi rasa kantuk mulai menyerang sekitar pukul 11 malam. Tanpa sadar, ia terlelap. Dan mimpi itu kembali datang. Ia berdiri di jembatan kayu yang melintang di atas sungai Buncul. Hujan gerimis turun. Di bawah, air sungai berubah menjadi merah tua, seperti darah. Kemudian dari permukaan muncul kepala perempuan. Rambutnya menjuntai panjang, menutup seluruh tubuhnya. Wajahnya kosong. Tidak punya mata. Hanya rongga hitam menganga. Kembalikan rambutku. Suara serak itu menggema, terdengar dari segala arah. Wisesa mundur ketakutan. Tapi tangan-tangan kecil menyentuh kakinya dari dalam air. Menariknya. Kembalikan. Wisesa terbangun dengan jeritan tertahan. Dadanya naik turun. Ia melihat ke bawah, dan langsung melompat mundur. Di atas kasur, di dekat kakinya, tergeletak segumpal rambut basah, meneteskan air, mengotori sprei. Ia menatap benda itu dengan gemetar. Lalu ia buru-buru mengambil tas plastik dan membungkus rambut tersebut, membuangnya ke tong sampah luar rumah. Namun sebelum kembali ke kamar, ia mendengar suara air dari dapur. Penasaran, Wisesa mengintip. Dari celah pintu, ia melihat sesuatu bergerak di lantai dapur. Rambut panjang, menjuntai, menjulur dari balik meja. Dan di balik meja itu, sepasang mata merah menatapnya. Wisesa menjerit dan lari kembali ke kamarnya. Ia mengunci pintu dan menahan napas. Tubuhnya menggigil ketakutan. Keesokan harinya, keempat sahabat kembali berkumpul. Wisesa tampak lelah, dengan mata merah dan suara bergetar. Gue ngerasa dikejar. Rambut itu muncul lagi di kamar gua, katanya cepat. Gua juga, sahut Bobon. Semalam mimpi, gua dicekek sama sosok wanita rambut panjang. Pas bangun, ada bekas memar di leher. Fuji dan Thomas saling pandang. Mereka tahu ini sudah melewati batas. Mereka tidak bisa diam saja. Gua udah bilang sama Ardi, kata Fuji, kita bakal ke rumah Mbah Rono lagi. Kita harus buru-buru sebelum malam Jumat Kliwon. Emang kenapa malam itu? Tanya Bobon. Menurut Mbah Rono, malam Jumat Kliwon itu batas waktunya. Malam puncak. Kalau nggak diputus sebelum itu, kalian bakal ditarik sepenuhnya. Bisa mati, atau hilang selamanya, jelas Thomas. Gila, kayak film horor aja, gumam Wisesa. Ini bukan film NU, sahut Fuji. Dan kita udah terlalu dalam. Siangnya, Ardi datang membawa kabar. Ia berhasil menemukan bekas pemancing yang dulu pernah diselamatkan warga, karena hampir tenggelam di sungai Buncul. Namanya Pak Sahuri, kini bekerja sebagai penjaga tambak. Mereka berlima pergi menemuinya. Pria tua itu duduk di gubuk kecil. Kulitnya hitam terbakar matahari, namun matanya penuh ketakutan saat mendengar nama Buncul. Jangan pernah balik ke sana, katanya tegas. Aku waktu itu cuma mau buang jaring, tapi tiba-tiba airnya berubah aneh. Tenang, tapi dalam. Pas aku tarik jaring, tangan perempuan keluar dari air. Pegang lengan saya. Dingin berat. Apa dia minta tolong? Tanya Wisesa. Dia minta tumbal, jawab Pak Sahuri datar. Semua terdiam. Sejak saat itu saya sakit berbulan-bulan. Untung istri saya bawa ke orang pintar. Kata mereka, saya ditandain. Tapi karena saya nolak ambil rambut dari sungai itu, saya bisa selamat.
Kalau kalian udah pegang rambutnya, kalian udah dianggap milik mereka. Wisesa menelan ludah. Bobon gemetar. Terus, apa kita bisa bebas? Bisa, jawab Pak Sahuri. Tapi harus dibantu orang pintar. Dan rambut itu harus dikembalikan. Jangan dibuang sembarangan. Harus dikembalikan lewat ritual, di pinggir sungai. Wisesa menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Berarti, rambut yang gua buang ke tong sampah bisa balik sendiri ke kalian, ucap Pak Sahuri. Karena dia udah milih kalian. Malam pun turun lagi. Kali ini, Fuji, Thomas, dan Ardi tidur di rumah Wisesa untuk berjaga. Namun pukul 1.12 dini hari, suara dari dapur terdengar lagi. Seperti sesuatu merangkak perlahan. Lalu pintu kamar mendadak diketuk 3 kali. NU buka. Itu suara Bobon. Tapi Bobon sedang tidur di ruang tengah. Ketika Fuji membuka pintu perlahan, lorong rumah kosong. Tapi udara dingin menyambut. Di lantai basah, ada jejak rambut menjulur panjang ke arah pintu belakang. Dan pintu itu perlahan membuka sendiri. Pagi menjelang dengan lesu. Cahaya matahari yang biasanya membawa kehangatan, pagi itu terasa dingin dan samar. Di rumah Wisesa, suasana sangat hening. Tidak ada tawa, tidak ada suara candaan khas mereka berlima seperti dulu. Yang ada hanya wajah-wajah tegang dan mata yang kurang tidur. Fuji menatap pintu dapur yang semalam terbuka sendiri. Pintu itu sudah dikunci, bahkan disangga dengan lemari, tapi semalam bisa terbuka perlahan dengan sendirinya. Seakan ada sesuatu yang ingin masuk. Atau lebih buruk lagi, sudah masuk. Kayaknya kita harus balik ke Mbah Rono hari ini juga, ujar Thomas. Ini makin gila. Wisesa hampir kesurupan tadi malam. Wisesa hanya diam. Di bawah matanya tampak lingkaran hitam pekat. Bibirnya kering. Pagi tadi ia sempat muntah, dan merasa tubuhnya berat seolah ada beban tak kasat mata menempel di pundaknya. Dalam tidurnya, ia mendengar suara bisikan, air menelan air memberi, berulang-ulang. Tanpa buang waktu, mereka berlima langsung pergi ke rumah Mbah Rono. Kali ini, mereka tidak hanya ingin jawaban. Mereka ingin cara untuk lepas dari jerat yang tak terlihat itu. Rumah Mbah Rono berada di ujung desa, tersembunyi di balik rumpun bambu dan pohon beringin tua. Saat mereka tiba, Mbah Rono sudah duduk di teras, seperti sudah menunggu. Kalian datang tepat waktu, gumamnya. Fuji maju lebih dulu. Mbah, gangguannya makin parah. Pintu rumah kebuka sendiri, rambut muncul terus. Wisesa malah mimpi didatangi cewek itu lagi. Bobon juga ngelihat buaya putih di belakang rumahnya. Mbah Rono mengangguk pelan. Ia mengajak mereka masuk ke dalam dan duduk melingkar di ruang tengah. Di depannya, ada beberapa kemenyan, kendi air, dan kain kuning. Yang kalian lihat bukan sekadar roh penasaran, katanya, sambil menyalakan kemenyan. Itu 2 entitas berbeda yang menempati Sungai Buncul sejak puluhan tahun lalu. Mereka adalah penjaga dan penagih. Penjaga dan penagih, ulang Ardi bingung. Mbah Rono menjelaskan dengan suara serak. Pertama, ada hantu Buncul. Sosok wanita muda yang dulu diperkosa dan dibunuh, lalu jasadnya dibuang ke sungai. Arwahnya tidak pernah tenang. Ia gentayangan, dan sering menampakkan diri dalam wujud perempuan menyisir rambut panjangnya. Ia mencari laki-laki muda, untuk menggantikan tubuhnya yang hilang. Ia tak akan berhenti sampai mendapat tumbal. Semua terdiam. Wisesa menunduk, tubuhnya gemetar. Dan yang kedua, lanjut Mbah Rono, adalah siluman buaya putih. Ia bukan makhluk biasa. Dulu dipanggil dari perairan selatan oleh seorang nelayan yang ingin cepat kaya. Sebagai imbalannya, siluman itu harus diberi jiwa manusia. Maka setiap kali sungai menelan korban,
kekayaan akan mengalir ke yang punya perjanjian. Mata Fuji menyipit. Pak Hashim. Benar, sahut Mbah Rono tajam. Dulu dia hanya nelayan miskin. Tapi setelah memberi 2 tumbal ke sungai, hidupnya berubah. Kini ia tak lagi memberi tumbal, tapi sungai itu sudah punya kehendaknya sendiri. Jika ada yang menyentuh jebakan, seperti rambut atau benda asing yang mereka lempar ke sungai, maka tumbal otomatis ditetapkan. Thomas tercekat. Jadi, rambut itu jebakan? Mbah Rono mengangguk. Kalian menyentuhnya, maka kalian jadi milik mereka. 1 untuk hantu buncul, 1 untuk siluman buaya. 2 makhluk, 2 korban, gumam Bobon lirih. Mereka semua bergeming. Udara di dalam rumah Mbah Rono terasa makin berat. Wangi kemenyan bercampur dengan ketegangan membuat kepala mereka pening. Lalu, gimana caranya kami bisa selamat, Mbah? Tanya Wisesa dengan suara nyaris putus. Mbah Rono menatap mereka satu persatu, lalu berdiri dan mengambil kantong kecil dari rak tua. Di dalamnya berisi garam kasar, bunga 7 rupa, dan batu kecil hitam legam. Kalian harus kembali ke sungai, ucapnya pelan namun tegas. Tapi bukan untuk mancing. Kalian harus mengembalikan tanda yang kalian ambil. Bukan dengan tangan kosong, tapi lewat ritual pelepasan. Kalian harus lemparkan sesaji ini ke sungai sambil mengucapkan doa yang akan aku ajarkan. Lakukan sebelum tengah malam, 2 hari lagi. Malam Jumat Kliwon. Fuji menelan ludah. Kenapa harus di sana? Karena disitulah mereka menetapkan kalian. Dan hanya di sana kalian bisa melepaskannya. Tapi hati-hati, mereka tidak akan diam saja. Mereka akan mencoba menahan kalian. Lewat bayangan, lewat mimpi, bahkan bisa lewat tubuh kalian sendiri. Gila, bisik Ardi. Ini serius banget. Lakukan ini atau kehilangan temanmu, ujar Mbah Rono. Dan jangan pernah lagi kembali ke sungai setelah itu. Tidak peduli ada suara yang memanggil, atau bayangan yang menggoda. Wisesa dan Bobon saling pandang. Untuk pertama kalinya, mereka terlihat benar-benar ketakutan. Ini bukan sekadar kisah hantu, ini kenyataan yang tengah mencengkeram mereka hidup-hidup. Mbah Rono memberikan kantong sesaji pada Fuji. Pilih malam antara Kamis atau Jumat Kliwon. Jangan sendirian. Bawa yang percaya dan kuat hatinya. Lalu ia menatap Wisesa dan Bobon lekat-lekat. Kalau sampai ritual ini gagal, kalian tak akan bisa kembali. Kalian akan jadi bagian dari sungai itu. Selamanya. Di perjalanan pulang, tak banyak kata yang keluar. Hanya suara motor dan angin sore yang menampar wajah mereka. Wisesa duduk di belakang Ardi, memegang erat tas kecil berisi sesaji. Dan dari kaca spion, Bobon sempat melihat sesuatu berdiri di tengah jalan. Sosok wanita berambut panjang menunduk, berdiri mematung. Saat mereka lewat, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan bekas air mengalir di aspal yang membentuk pola seperti rambut terurai. Hari Kamis sore, suasana langit tampak mendung meski belum turun hujan. Awan menggumpal kelabu di atas desa, seolah menekan tanah di bawahnya dengan hawa berat yang sulit dijelaskan. Di rumah Wisesa, mereka berlima berkumpul untuk merencanakan ritual seperti arahan Mbah Rono. Di tengah ruangan, tergeletak kantong kain kecil pemberian Mbah Rono. Di dalamnya ada garam kasar, bunga 7 rupa, kemenyan, potongan rambut yang dikembalikan entah bagaimana, dan batu kecil hitam legam. Ini, rambut yang kemarin gua buang, gumam Wisesa. Tapi balik lagi. Gila. Fuji yang duduk di sampingnya hanya mengangguk. Udah gua duga. Itu bukan rambut biasa. Dia kayak magnet bagi mereka. Kalau belum dikembalikan dengan benar, dia bakal terus ngikutin. Ardi menggeleng sambil menarik napas panjang. Kita harus lakuin malam ini,
sebelum jam 12. Mbah Rono bilang malam Jumat Kliwon jatuh nanti malam. Lo yakin kita semua ikut? Tanya Bobon, masih diliputi keraguan. Gua ikut, sahut Thomas. Lo pikir gua bisa tidur nyenyak kalau ninggalin kalian berdua? Udah sejauh ini, bro? Gua juga, tambah Ardi. Kita berangkat jam 9 malam. Biar bisa siapin segalanya. Malam itu, tepat pukul 9, kelima pemuda itu menaiki 2 motor dan menuju Sungai Buncul. Jalan menuju ke sana tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Pepohonan di sisi kiri kanan jalan seperti menunduk, dan kabut tipis menggantung di udara. Saat mereka sampai di tepi sungai, suasana sangat senyap. Tak ada suara binatang malam, tak ada nyamuk, tak ada jangkrik. Hanya suara aliran air yang pelan dan terasa menipu. Fuji mengambil alih. Ia menyalakan kemenyan dan menaburkan bunga di sekeliling tempat mereka berdiri. Wisesa dan Bobon berdiri paling dekat ke sungai, memegang masing-masing satu kantong kecil berisi rambut. Kita mulai sekarang, ujar Fuji. Ia membaca doa yang diajarkan Mbah Rono, sementara Thomas dan Ardi berdiri memegang senter dan botol air garam. Langit mulai berderak pelan, tanda petir di kejauhan. Udara berubah semakin dingin. Ketika Wisesa melempar kantong sesaji ke sungai, suara blup terdengar, seperti sesuatu disambut oleh air. Langsung, tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar dari balik pohon-pohon bambu. Fuji berhenti membaca. Apa tadi lo dengar? Tanya Ardi. Suara perempuan, jawab Thomas cepat, matanya membelalak. Mereka semua menoleh ke arah suara, dan di sana, di seberang sungai, tampak sesosok wanita berdiri. Rambutnya panjang hingga menyentuh tanah. Gaunnya putih kusam. Ia menatap mereka tanpa ekspresi, lalu perlahan menyeringai. Dari belakang mereka, terdengar suara cipratan air besar. Blung. Mereka menoleh cepat. Seekor buaya putih raksasa muncul ke permukaan. Matanya merah, mulutnya terbuka lebar, lidahnya menjulur seperti hendak menyambar. Lari, teriak Ardi. Namun Wisesa seperti terpaku. Mata wanita itu menyihirnya. Ia mulai berjalan pelan ke arah air, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Wisesa. Jangan, teriak Fuji. Bobon berlari dan menabrak Wisesa, menjatuhkannya sebelum kakinya menyentuh air. Tapi saat itu juga, dari air sungai, muncul tangan-tangan hitam yang berusaha mencengkeram tubuh mereka. Tabur garam. Cepat, teriak Thomas. Fuji dan Ardi membuka botol garam dan menyebarkannya ke arah sungai. Tangan-tangan itu mendesis saat terkena garam, lalu perlahan menghilang dalam air. Sosok wanita itu berteriak panjang, menjerit nyaring hingga udara terasa bergetar. Buaya putih mendesis dan menyelam kembali, menciptakan pusaran kuat yang membuat air sungai bergolak beberapa detik. Fuji kembali membaca doa dengan keras, suara gemetar namun terus melawan rasa takut. Bobon memegangi Wisesa yang kini tersadar, menangis tanpa suara. Ia merasakan seakan nyawanya hampir direnggut. Setelah doa selesai, dan sesaji dilempar sepenuhnya, mereka mundur perlahan menjauh dari bibir sungai. Perlahan semuanya tenang. Sosok wanita dan buaya itu menghilang. Kabut di permukaan air mulai surut. Mereka berlima saling pandang dengan wajah basah oleh keringat dan air mata. Udah selesai ya? Tanya Wisesa lemah. Belum tentu, gumam Fuji. Tapi setidaknya, kita udah ngelakuin bagian kita. Mereka pulang dalam diam. Motor melaju perlahan karena tubuh mereka masih gemetar. Sampai di rumah Wisesa, mereka duduk di teras, menatap langit yang mulai bersih dari awan. Tak ada petir, tak ada angin. Hanya suara jangkrik, akhirnya kembali terdengar. Dan itu adalah pertanda yang mereka butuhkan. Namun malam itu, di kampung sebelah, terdengar kabar bahwa seorang pemuda bernama Hendra, 19 tahun,
hilang saat memancing sendirian di Sungai Buncul. Perahu kecilnya ditemukan terbalik di pinggir air. Di atasnya, ada gumpalan rambut panjang. Hari berganti, dan bagi Wisesa serta Bobon, hidup perlahan kembali tenang. Sudah 2 hari sejak mereka melakukan ritual pengembalian tumbal di Sungai Buncul. Sejak itu, mimpi buruk berhenti datang. Tak ada lagi suara-suara aneh, bayangan wanita, atau penampakan buaya putih. Bahkan rambut basah yang biasa muncul misterius di kamar mandi pun tak terlihat lagi. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Pagi di hari ketiga, Fuji mengetuk pintu rumah Wisesa dengan wajah cemas. "Lo udah dengar kabar?" tanyanya cepat. "Belum." "Kenapa?" jawab Wisesa sambil menyambutnya masuk. Fuji menghela napas dalam. "Ada anak kampung sebelah hilang. Namanya Hendra. 3 malam lalu mancing sendirian di Sungai Buncul. Perahunya ditemukan terbalik, dan di atasnya ada gumpalan rambut." Darah Wisesa seakan membeku. Ia langsung duduk, lemas. "Jadi, tumbalnya diganti orang lain?" gumamnya lirih. "Mungkin," jawab Fuji. "Mungkin juga sungai itu gak puas. Atau kita terlambat." Sorenya, kelima sahabat kembali berkumpul. Mereka berdiskusi panjang, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bobon terlihat paling gelisah. Ia merasa bahwa semua ini belum benar-benar selesai. Dan rasa bersalah menghantuinya. "Gue pikir, seharusnya kita gak kabur secepat itu waktu ritual," ucapnya. "Gue ngerasa masih ada yang nempel." Thomas menimpali, tapi ritualnya udah selesai. Mbah Rono sendiri bilang begitu. "Dia bilang kalau ritual berhasil," kata Bobon. "Tapi dia juga bilang, siluman dan hantu itu akan mencoba menahan kita. Mungkin kita berhasil lolos, tapi mereka marah." Ardi bergidik ngeri. "Jadi sekarang mereka nyari tumbal pengganti." Fuji mengangguk pelan. "Dan siapapun yang nyentuh gumpalan rambut itu, bisa kena giliran." Wisesa menunduk. Dalam hatinya, rasa takut kembali muncul. Tapi ada satu pikiran yang semakin hari semakin kuat. Semua ini tidak akan berakhir kalau akar masalahnya tidak dimusnahkan. Dan akarnya, bisa jadi adalah Pak Hashim. Keesokan harinya, Wisesa dan Fuji memutuskan untuk mengunjungi rumah Pak Hashim. Rumah besar itu berdiri megah di pinggir pelabuhan, kontras dengan rumah warga sekitar yang sederhana. Gerbang besi dan taman depan membuat rumah itu tampak seperti milik orang kota. Mereka disambut oleh pembantu rumah tangga yang membawa mereka masuk ke ruang tamu. Tak lama, Pak Hashim keluar. Tubuhnya gemuk, wajahnya licin seperti selalu berminyak, dan senyum lebarnya terasa tidak tulus. "Kalian mau ketemu saya? Ada apa?" tanyanya dengan suara berat namun tenang. Fuji langsung to the point. "Kami tahu soal Sungai Buncul. Kami tahu tentang siluman buaya dan hantu rambut." Pak Hashim mendelik, matanya menyipit. Tapi ekspresinya tidak berubah. "Kalian dengar dari mana?" "Dari korban-korban sebelumnya. Dan dari orang yang tahu siapa pelaku awalnya," sahut Wisesa. Pak Hashim tersenyum miring, lalu duduk santai di sofa kulitnya. Ia menatap mereka seolah mengasihani. "Kalian pikir saya yang bawa siluman itu?" "Bukan pikir," kata Fuji. "Kami yakin." Hening. Lalu tawa kecil keluar dari mulut Pak Hashim. "Anak muda, kadang kalian terlalu banyak nonton film. Apa kalian pikir kekayaan itu datang dari siluman? Dari tumbal?" "Bukan itu masalahnya," ujar Wisesa. "Masalahnya adalah korban. Sungai itu haus darah. Dan kami nyaris jadi bagian dari itu." Pak Hashim berdiri. Tatapannya berubah tajam. "Kalau kalian tahu apa yang saya tahu, kalian akan paham. Dunia ini nggak adil buat orang miskin. Laut cuma kasih ikan kecil. Tapi sungai bisa kasih kapal. Dengan harga nyawa,
balas Fuji dingin. Pak Hashim mendekat, lalu berbisik, dan banyak yang rela bayar harga itu. Wisesa menatap mata pria itu. Ada sesuatu di sana, kegelapan yang sangat dalam. Ia sadar, tak akan mendapat pengakuan atau penyesalan dari Pak Hashim. Orang ini sudah terlalu jauh. Dan mungkin, sudah bukan manusia sepenuhnya. Mereka pun pamit dan pergi, meninggalkan rumah besar itu dengan dada sesak. Malam harinya, Ardi mengirim pesan ke grup. Gue mimpi air sungai naik ke jalan desa. Rumah gue kebanjiran. Ada buaya putih berenang di ruang tamu. Tak lama, Bobon menyusul. Gue juga mimpi. Tapi kali ini buaya itu berubah bentuk jadi orang. Gede. Matanya kayak merah nyala. Fuji langsung menelepon mereka semua. Kayaknya kita harus lakuin satu hal terakhir. Kita harus bantu Mbah Rono nutup akses ke sungai itu. Minimal, nutup jalur gaibnya. Kalau dibiarkan, korban bakal terus berjatuhan. Gimana caranya? Tanya Thomas panik. Kita harus ikut Mbah Rono ritual pemagaran tempat, sahut Fuji. Tapi, akan ada serangan terakhir dari mereka. Semua terdiam. Wisesa menelan ludah. Kalau ini yang harus kita lakuin, gua siap. Gua udah hampir mati sekali. Gua gak mau ada lagi yang kayak Hendra. Bobon mengangguk. Gue juga. Apapun resikonya. Dan malam itu, mereka bersiap untuk pertempuran terakhir. Bukan dengan senjata, tapi dengan keberanian dan keyakinan. Karena yang akan mereka hadapi, bukan hanya siluman buaya atau hantu rambut, tapi juga keserakahan manusia yang menjual jiwanya demi kekayaan, dan membuka gerbang kegelapan yang tak mudah ditutup. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Hawa dingin merambat ke seluruh penjuru desa. Kabut menggantung tebal, menutupi jalanan dan pekarangan rumah warga. Seolah desa itu terbungkus oleh selimut gaib yang menyesakkan dada. Fuji, Wisesa, Bobon, Thomas, dan Ardi berdiri di depan rumah Mbah Rono. Mereka telah bersiap sepenuhnya. Masing-masing mengenakan ikat kepala kain putih dan membawa kantong kecil berisi garam, bunga, dan batu hitam. Malam ini adalah malam penentuan. Kalau kalian mundur sekarang, tak apa, ujar Mbah Rono, berdiri di ambang pintu dengan obor di tangan. Tapi begitu kita mulai, tak bisa berhenti. Jiwa kalian akan diuji. Gue ikut sampai akhir, sahut Wisesa mantap. Gue gak akan biarin sungai itu ambil korban lagi. Mbah Rono menatap keempat lainnya. Tak satu pun gentar. Ia mengangguk pelan. Malam ini, kita tutup gerbang gaib Sungai Buncul. Perjalanan ke tepi sungai dilakukan dengan berjalan kaki, karena Mbah Rono membawa benda-benda ritual yang tak boleh dibawa dengan kendaraan bermesin. Jalanan sunyi. Bahkan suara angin pun seolah menghilang. Ketika mereka sampai di tepi sungai, jam menunjukkan pukul 11:15. Air Sungai Buncul terlihat sangat tenang. Terlalu tenang. Permukaannya memantulkan kabut tipis yang menari-nari, seakan ada kehidupan di bawahnya. Berdiri melingkar, perintah Mbah Rono. Taruh bunga dan garam di depan kalian. Jangan tinggalkan lingkaran sampai aku selesai membacakan mantra terakhir. Mereka menurut. Obor dinyalakan, ditancapkan di 4 penjuru arah mata angin. Aroma kemenyan kembali menguar. Mbah Rono mulai membaca doa pemagaran. Suaranya berat, bergema di udara malam. Seiring lantunan doa itu, permukaan sungai mulai bergolak perlahan. Riak kecil muncul di tengah, lalu berubah menjadi pusaran. Lalu, dari pusaran itu, buaya putih itu muncul. Ukuran tubuhnya 2 kali lipat lebih besar dari yang pernah mereka lihat. Matanya merah membara, rahangnya terbuka lebar. Suara raungan rendah bergema dari tenggorokannya, seperti suara amarah dari dasar bumi. Jangan berhenti doa, teriak Mbah Rono. Wisesa memejamkan mata,
membaca dalam hati. Tapi tiba-tiba, dari sisi kirinya, terdengar suara tawa. Ketika ia membuka mata, wanita berambut panjang berdiri tepat di luar lingkaran. Wajahnya tertutup rambut. Darah menetes dari ujung rambut yang menjuntai. Ia berjongkok, menatap Wisesa. "Kamu yang pegang rambutku dulu? Kamu milikku." Tangan wanita itu menjulur ke dalam lingkaran. Namun begitu menyentuh taburan garam, tangan itu melepuh, lalu menghilang sejenak. Tapi wajahnya berubah murka. "Aku akan ambil kalian semua." Tiba-tiba tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Dari dalam sungai, muncul lebih banyak tangan-tangan hitam berlendir yang merangkak ke tepi sungai. Ada wajah-wajah pucat yang berteriak tanpa suara. Semua itu, korban-korban sebelumnya. "Jangan goyah," teriak Fuji. Mbah Rono membakar kemenyan terakhir dan melemparkan batu hitam ke arah buaya putih. Batu itu bersinar, lalu meledak kecil di udara. Siluman buaya meraung keras, dan perlahan, tubuhnya mulai retak seperti porselen. Dari dalam tubuhnya keluar asap hitam pekat. Sementara itu, sosok wanita hantu menjerit panjang, dan mulai memudar. Tapi ia meronta, seperti menolak diusir. "Kembalikan nyawa kami, kalian belum membayar," teriaknya. Mbah Rono berdiri tegak, lalu membentak, "Dengan ini, gerbang gaib Sungai Buncul aku tutup. Tak ada lagi tumbal. Tak ada lagi perjanjian." Ia menancapkan paku panjang berwarna emas ke dalam tanah di dekat bibir sungai, lalu menaburkan sisa garam. Jeritan panjang menggema di udara, lalu tiba-tiba, semua menjadi hening. Kabut tersedot ke dalam pusaran air yang perlahan menghilang. Buaya putih hancur berkeping, berubah jadi debu. Sosok wanita lenyap dalam isakan terakhir yang menggema sedih. Dan tangan-tangan dari dasar sungai menghilang seperti kabut pagi. Sungai kembali tenang. Benar-benar tenang. Mereka semua terduduk. Nafas berat. Tubuh gemetar. Namun ada ketenangan aneh menyelimuti. Seolah beban ratusan tahun terangkat dari permukaan tanah. Mbah Rono menyeka keringat dari dahinya. "Sudah selesai." Fuji memandang sungai. "Beneran?" "Belum sepenuhnya," jawab Mbah Rono. "Tapi pintu utamanya sudah tertutup. Tak akan ada lagi korban, selama tak ada orang yang membuka jalannya lagi." Beberapa minggu kemudian, kabar bahwa Sungai Buncul, disucikan, tersebar. Tak ada lagi perahu yang terbalik, tak ada lagi pemancing yang hilang. Bahkan Pak Hashim, secara mengejutkan, meninggalkan rumahnya dan menghilang. Beberapa orang bilang ia jatuh sakit dan dibawa keluar kota. Tapi Fuji tahu, perjanjiannya telah berakhir. Wisesa kembali kuliah. Bobon mulai belajar jadi teknisi listrik. Ardi, Thomas, dan Fuji rutin membantu kegiatan sosial di desa, termasuk pembersihan sungai dan edukasi soal larangan pesugihan. Suatu malam, mereka duduk di pinggir lapangan, menatap bintang. "Kalian percaya nggak?" kata Thomas, "kalau yang kita lawan waktu itu bukan cuma makhluk gaib, tapi juga sifat manusia yang serakah?" Fuji mengangguk. "Dan kalau kita diam, kita ikut membiarkan mereka tumbuh." Wisesa tersenyum tipis. "Gue bersyukur kita pilih lawan. Meskipun gue masih suka merinding kalau dengar suara air malam-malam." Bobon tertawa kecil. "Selama bukan suara rambut basah jatuh ke lantai, gue masih bisa tidur nyenyak." Mereka semua tertawa. Dan malam itu, terasa benar-benar damai. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.